Subhanallah. Mau merasakan apa enggak, Din? Iya, aku merasakan. Merasakan apa? Dingin. Dingin. Enggak, kalau dingin masa juga dingin. Enggak, ini Dina sudah merasakan ada energi apa tidak gitu. Maksud saya kan, saya juga pengen tahu bahwa Dina ini sudah mulai peka banget, apa hanya sekedar peka begitu. Tapi emang nyatanya aku sudah merasakan, Om. Nah, si Dina ini merasakannya itu seperti apa? Kalau saya ini biasanya ada makhluk di dekat kita yang mungkin sedang marah, saya bisa tahu bahwa saya merasakan energi dari sosok yang sedang marah. Begitupun juga dengan sosok misalkan sedih ataupun bahagia. Nah, kalau Dina sekarang merasakan apa tidak akan hal itu? Iya, merasakan seperti ada kesedihan, Om. Ada kesedihan. Iya. Gimana, War? Kamu juga merasakan, War? Iya. Kita coba wujudkan saja atau gimana nih, Ki Slamet? Coba Ki Slamet diwujudkan ini makhluknya. Wujudkan saja. Bismillah. Ya Allah, ya Rahman, atas izin-Mu ya Allah, melalui tasbih secara nasab, kami mohon wujudkanlah sosok yang ada kaitannya dengan energi yang sangat kuat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk ke Dina ya. Mungkin panjenengan bisa duduk di arahin aja, Mas. Ini Ki Slamet takutnya nggak pas nanti malah jatuh. Mohon maaf Nyai, silakan duduk jika berkenan di sebelah sini Nyai, monggo. Iya. Ya, mundur lagi, silakan. Ya. Berat sekali. Ya. Sebelumnya mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mbak sudah menjawab salam saya. Saya kok merasakan ada kesedihan di panjenengan, Mbak. Kalau boleh tahu, nama panjenengan ini siapa, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak, panjenengan bisa mengenalkan diri. Nama panjenengan apa namanya, siapa? Iya, nama saya Nur Fadilah. Nur Fadilah. Iya, betul sekali. Sudah lama sekali tidak ada yang menanyakan namaku. Oh, Masya Allah. Iya, Mbak. Malam hari ini saya juga tidak sengaja ini bisa bertemu dengan panjenengan. Tapi kami melihat panjenengan ini sangat sedih. Apa sebenarnya yang membuat hati panjenengan ini sedih seperti ini? Jadi begini, karena orang yang paling seharusnya menjagaku justru menjadi orang yang menghancurkan hidupku. Maksudmu suamimu? Iya, suamiku. Dulu aku sangat mencintainya. Aku percaya bahwa menikah dengannya akan membawaku menuju kehidupan yang tenang. Lalu apa yang terjadi setelah menikah? Awalnya semuanya baik-baik saja. Kami hidup sederhana, tidak kaya, tapi cukup bahagia. Lalu
Sampai suatu hari dia mulai mengenal perjudian. Perjudian. Iya, Bagaimana itu ceritanya? awalnya hanya iseng, lalu dia menjadi kebiasaan, dan kemudian berubah menjadi kecanduan. Subhanallah. Apakah panjenengan diam saja? Atau panjenengan pernah mencoba untuk menghentikannya? Iya, aku berkali-kali. Aku menangis, aku memohon kepada dia. Aku meminta dia memikirkan masa depan untuk keluarga kami. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, dia, tapi orang yang sudah dikuasai nafsu seringkali tidak bisa mendengar suara orang yang mencintainya. Sudah lupakan semuanya. Iya, Apakah dia kehilangan banyak uang? Ini kan perjudiannya, berarti uang semuanya habis. habis. Iya, dia menghabiskan semua itu, tabungan dan perhiasanku dijual, Oh, semuanya. lalu apa lagi? Bahkan pun tanah warisan dari orang tua ikut hilang. Dijual lagi. Iya, Subhanallah. Ya. Apa sih sebenarnya tujuannya? Atau mungkin sudah tidak ada yang tersisa? iya, sama Wah, sekali tidak ada. Lalu bagaimana? Lalu aku sadar, ternyata yang habis bukan hanya harta, harga diriku juga mulai dipertaruhkan. Masya Allah. Maksudmu bagaimana, Mbak Nur Fadila? Suatu hari suamiku berkata ada teman yang akan membantu kami. Katanya hanya sementara, katanya hanya beberapa hari. Lalu saat itu aku sadar, aku tidak lagi dianggap sebagai istri, Ya. Masya Allah. aku dianggap sebagai barang. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, saya yakin panjenengan pasti sangat sedih. Tapi saya harus menanyakan juga, Masya Allah, apa yang panjenengan rasakan saat itu terjadi? Hancur sekali saya, benar-benar hancur, sangat hancur. Aku tidak pernah membayangkan orang yang dulu berjanji melindungiku bisa mengkhianatiku sedemikian rupa. Masya Allah. Kalau saya melihat panjenengan cantik, terlihat sempurna di fisiknya, ya saya merasa kamu tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Tapi saat itu aku merasa tidak punya siapa-siapa. Aku malu kepada keluarga dan kepada orang-orang. Aku merasa sendirian. Berarti panjenengan takut mungkin ya terhadap lingkungan di sekitar panjenengan. Iya, Padahal seharusnya panjenengan mengatakannya ini biar tidak terlalu jauh. Dan kesepian memang sering membuat seseorang itu merasa tidak memiliki jalan keluar. Apakah benar? benar sekali. Dan itulah yang terjadi padaku. Hari demi hari aku kehilangan harapan. Aku merasa hidupku tidak lagi berharga. Aku merasa dunia sudah tidak memiliki tempat untukku. Masya Allah. Andai saja saat itu ada seseorang mungkin yang mendengarkan panjenengan. Mungkin semuanya berbeda. Kadang manusia tidak membutuhkan solusi besar. Mereka hanya butuh
seorang yang berkata, "Aku mendengarmu." Iya, iya. Kalau boleh tahu, apa yang paling membuat panjenengan sedih sampai hari ini ataupun detik ini? Bukan kehilangan harta, bukan kemiskinan juga. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan kepercayaan. Aku memberikan seluruh hidupku kepada seseorang, dan dia justru menghancurkannya begitu mudahnya. Astagfirullah. Banyak orang tidak menyadari bahwa pengkhianatan bisa meninggalkan luka yang begitu dalam. Masya Allah. Luka di tubuhku bisa sembuh, tapi luka di hati kadang bertahan sangat lama. Ya, saya setuju, Mbak. Kalau ada perempuan di luar sana yang mungkin sedang mengalami penderitaan serupa, apa yang ingin panjenengan katakan kepada mereka? Jangan memendam semuanya sendirian. Carilah bantuan, bicaralah kepada keluarga, dan bicaralah kepada orang yang bisa dipercaya. Dan jangan pernah percaya bahwa nilai dirimu ditentukan oleh perlakuan orang lain. Pesan dari panjenengan ini sangat luar biasa. Panjenengan sudah menjadi korban, panjenengan sudah mengalami semua itu. Panjenengan pantas untuk menyampaikan semua ini kepada mereka yang masih hidup agar tidak mengalami seperti apa yang panjenengan alami. Astagfirullah. Mungkin panjenengan terlalu lama percaya bahwa panjenengan tidak berharga. Padahal yang salah bukan dirimu, Mbak. Iya. Yang salah adalah orang-orang yang memilih untuk menyakiti dirimu. Iya. Dan saya berharap banyak orang yang mendengar kata-kata panjenengan ini. Aku juga. Kalau kisahku bisa membuat satu orang terselamatkan dari keputusaan, maka penderitaanku tidak sepenuhnya sia-sia. Ya, jadi dengar ya teman-teman ya. Kalau kisah Mbak Nur Fadilah ini bisa membuat satu orang terselamatkan dari keputusasaan, maka penderitaan Mbak Nur Fadilah tidak sepenuhnya sia-sia. Masya Allah. Saya akan mengingat cerita panjenengan Mbak Nur Fadilah. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan sudah melihatku sebagai manusia, bukan sebagai masa lalu yang memalukan. Ya, semoga panjenengan bisa mendapatkan sebuah ketenangan. Dan semoga orang-orang yang masih hidup belajar satu hal. Tidak ada permainan, harta, atau kesenangan sesaat yang sebanding dengan hancurnya sebuah keluarga. Jangan pernah mengorbankan orang yang mencintaimu demi nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Dan satu hal lagi, buat teman-teman, apabila ada masalah dalam hidup Anda, ceritakan kepada orang lain. Ceritakan kepada orang tua jika masih ada, ceritakan kepada saudara jika masih ada, atau ceritakan kepada orang lain yang mungkin kalian anggap bisa dipercaya. Dan tentunya ceritakan kepada orang yang sekiranya bisa memberikan solusi ya, Ki Slamet. Jadi jangan sampai kita itu menyesal bukan karena kejadiannya, tetapi banyak orang yang menyesal itu karena tidak bercerita ketika mengalami itu. Karena dipendam sendiri. Dan juga Mbak Nur Fadilah, sebenarnya kasus-kasus seperti ini bukan hanya Mbak seorang saja yang mengalami. Di luar sana masih banyak sekali
orang-orang yang mengalami hal-hal seperti panjenengan. Bahkan yang jauh lebih parah pun banyak ya Ki Slamet. Di berita-berita itu kan sering kita melihat, bahkan di lingkungan kita juga banyak. Jadi mereka mengalami perlakuan yang tidak pantas oleh orang lain, tetapi orang yang melakukan itu biasanya mengancam, lalu si korban biasanya takut karena ancaman, sehingga si korban tidak bisa mengatakan apa-apa kepada orang lain karena takutnya itu. Namun ujung-ujungnya setelah mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menjadi korban, baru sadar dan baru berani ngomong ke orang lain, dan padahal semua itu sudah terlambat. Ibarat kata ya sudah rusak baru ngomong. Kenapa nggak dari dulu? Dan saya harap teman-teman yang mengalami hal-hal seperti itu ya bisa bertahan hidup, jangan menyerah. Saya tahu Mbak, panjenengan ini meninggal karena bunuh diri, betul? Iya, betul. Panjenengan loncat dari jembatan di saat sungai kering, Iya, sehingga kepala panjenengan terbentur dengan batu yang besar, dan panjenengan tidak sadarkan diri dan panjenengan meninggal di tempat itu. Dan iya, benar sekali. kalau boleh tahu panjenengan pernah atau tidak yang mengganggu orang-orang yang mungkin melewati jalan itu, ataupun orang-orang yang mencari ikan atau mencari pasir, pernah nggak panjenengan mengganggu? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Ya, jadi kira-kira masih ada yang ingin panjenengan sampaikan atau tidak? Cukup. Sudah. Cukup. Nggih, Mbak Nur Fadilah. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Terima kasih atas semuanya. Ini akan menjadikan ya mungkin bisa dikatakan rambu-rambu ini buat orang-orang yang mendengarkan cerita panjenengan nanti, bisa barangkali kan yang melihat juga sedang merasakan seperti ini. Iya. Dan ketika melihat ini, mereka bisa sadar dan berani untuk mengungkapkan kepada orang lain. Dan ini satu hal lagi nih terkait dengan mungkin panjenengan mau pergi dulu nggak apa-apa, Mbak Nur Fadilah. Iya, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Nggih, sama-sama. Saya mau pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Dina kesini nggak apa-apa, mundur nanti biar Ki Slamet Makasih. kesana. Ngawur. Jadi ini saya dulu ya Ki Slamet ya. Iya, moga Mbak. Ini kan kasus orang dewasa lah ya. Kita katakan orang dewasa. Betul. Tapi kasus-kasus seperti ini juga terjadi kepada biasanya anak-anak. Iya. Contohnya banyak anak-anak yang di bawah umur dinodai oleh tukang cilok, tukang ojek, tukang dawet, tukang apa saja itu. Terus buat anak-anak yang kadang-kadang masih balita juga kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Contohnya yang kemarin viral, anak-anak yang dititipkan tapi malah diikat-ikat pakai lakban seperti itu kan. Tindakan yang maksud saya itu orang-orang itu punya otak apa tidak gitu. Bisa-bisanya setega itu memperlakukan anak kecil. Nah ini makanya saya ingin memberikan saya ingin memberikan sedikit masukan ini. Misalkan kayak panjenengan semua ini yang nonton mempunyai anak kecil, mungkin memiliki kebiasaan seperti apa, lalu ketika itu agak aneh anaknya, Iya. ya jenengan harus berpikir itu, kenapa ini anak saya kok jadi seperti ini. Ya khususnya buat
ibu-ibu atau bapak-bapak yang menitipkan anaknya kepada mungkin pembantunya ataupun dititipkan di sebuah yayasan ataupun di mana lah. Iya. Contohnya mungkin simpel. Misalkan anak panjenengan dititipkan di sekolahan ini. Pulang-pulang kok lapar. Padahal di sekolahan mendapat jatah makan misalkan ya seharusnya tidak kelaparan lah kalau dia makan. Tapi Iya. ternyata kok pulang ke rumah kayak orang kelaparan, terus kayak orang ketakutan. Ya panjenengan harus segera menanyakan itu apa yang terjadi, dan biasanya ada sesuatu yang tidak beres. Kalau dari saya sih itu. Mungkin Ki Slamet mau menambahkan. Iya. Ya, nanti ke kepribadian ya Mbak ya. Kirain ke ini. Manusia itu sendiri, dan ya bagaimana menyikapi sesuatu hal yang kaitannya dengan kita punya pri kemanusiaan. Ya contohnya kayak seperti tadi yang Mbak Nur Fadila ini yang situasi alam. Ya itu sebenarnya sih suaminya ya Mbak. Iya. Padahal kalau suaminya itu sadar bahwa ijab kabulnya suatu pernikahan itu subhanallah, arsy Allah aja bergetar Mbak ketika ijab kabulnya Mbak ya. Yang saya pernah belajar sama Mbak Wongso seperti itu, subhanallah. Dan ibadah yang paling panjang itu ya menikah sebenarnya, mempunyai keturunan itu adalah amanah untuk dijaga, untuk ya semuanya ibadah lah. Setiap hari itu nilainya ibadah kalau kita diniatkan tulus ikhlas, ingin melindungi, ingin menjaga istrinya, nafkah lahir batin. Iya. Subhanallah, kok bisa tega-teganya seperti itu ya suami Mbak Nur Fadila. Ya ini pelajaran bagi Buat para lelaki. ya khususnya Iya. saya pribadi sebagai seorang suami. Mudah-mudahan ya dengan kejadian yang Mbak Nur Fadila alami, saya sadar bahwa akan tanggung jawab diri saya kepada istri, kepada anak turunan saya. Ya. Kasihan banget. Cuman itu tadi apa? Nangis terus ketika pas belum masuk ke jenengan Nangis. karena terlalu berat yang dialami. Makanya ya kalau biar nggak terlalu berat ya berbagi cerita sama orang yang bisa dipercaya. Nah itu Iya, salah satunya yang Tapi memang kadang-kadang orang tidak mau bercerita karena takut sih. Nah. Biasanya diancam lah ini itu. Padahal tetap rugi saja cerita. Ya mending cerita kan bisa diselesaikan masalahnya. Kalau nggak cerita nanti tahu-tahu hamil, tahu-tahu ini, tahu-tahu itu. ya. Itu kan kemarin ada lagi tuh yang anak perempuan di berita itu apa hamil oleh ayah kandungnya sendiri, kan goblok banget itu masalah. Ya udahlah, mungkin alhamdulillah memang kita ini begini teman-teman ya. Dina ini kan sedang senang-senangnya untuk eksplor, Iya. dan saya memang sengaja ibaratnya apa ini tadi suara ibaratnya makhluk-makhluk yang mendekat itu ya saya apa namanya saya harapkan itu ya makhluk-makhluk yang mempunyai cerita-cerita seperti yang malam-malam sebelumnya Dina temui. Iya. Jadi saya anggapkan kalau yang seperti ini ringan karena tidak bertemu dengan makhluk yang bisa mencelakai. Jadi Dina di sini hanya bertemu dengan makhluk-makhluk korban dari kecelakaan, dari ini, dari itu. Dan dari situ kan nanti barulah kalau sudah mulai berani, baru mungkin bisa masuk ke hutan yang mungkin di hutan itu bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang jahat. Tapi kan minimal kalau sudah dapat pengalaman seperti ini, ya Dina bisa mentalnya sudah kuat lah. Iya. Paling tidak ketika ketemu iblis jangan lari lah. Nah, di sini kenapa Ki Slamet yang selalu menemani ya kalau menurut saya pribadi ya Ki Slamet yang pantas, karena Ki Slamet juga ilmunya cukup tinggi dan saya percaya bisa melindungi Dina.
Ya. Nah, Terima cuman kasih, Mbah, atas amanah ini, Mbah. Semoga saya bisa menjalankan dengan baik, Mbah. amin. Kalau untuk Bawor sendiri, Bawor ini tidak perlu diragukan. Sudah terlihat ini. Iya, dia pokoknya kalau Bawor ini tidak perlu dipertanyakan. Dan secara tidak sadar, mungkin teman-teman yang setuju dengan saya banyak. Bawor ini kan dulu kecil, tidak terasa sekarang sudah besar. besar. Seperti ini. Sudah dewasa. Bawor juga sering kembali ke hutan untuk bertemu dengan teman-temannya ya, Bawor ya. Iya. Cuman disuruh bawa HP buat rekam, nggak mau. Ya sudah, Gak bisa. Latihan. mungkin seperti itu saja lah ya. Oke, selamat Dina Iya, dan Mbak. Bawor. Iya. Mungkin saya akhiri videonya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.